Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan kita sekarang masuk kepada bab yang ke-12 ya, yaitu babun minasyirki an-nadhru li ghairillahi. Bab minasyirki termasuk kesyirikan adalah an-nadhru bernazar li ghairillahi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahwa nazar ya maknanya adalah mewajibkan sesuatu pada diri sendiri, sesuatu yang tidak wajib. Sebagaimana pada bab sebelumnya, atau mewajibkan satu ibadah yang tidak wajib. Nah, nazar ini adalah termasuk ibadah ditinjau dari sisi memenuhinya, bukan memulainya. Oleh karena itulah kemudian Asy-Syaikh Al-Muallif atau Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan di dalam bab ini yang pertama yang di surat Al-Insan ayat yang ke-7, lalu kemudian yang di surat Al-Baqarah ayat 270 yang menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Wa qaulillahi ta'ala, ini yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadhri. Ini yang di surat Al-Insan ayat yang ke-7. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang mereka penduduk surga, ya mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Yufuna bin nadhri, mereka menunaikan nazar. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuh. Apapun yang kalian infakkan berupa ya nafaqah atau yang kalian nadarkan, fa inna Allaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, yang maknanya Allah akan membalasnya dengan balasan yang sesuai. Atau bahkan balasannya lebih besar lagi dibandingkan apa yang dikerjakan. Munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid. Ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, yaitu bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Annal musannifa, bahwa sesungguhnya penulis kitab ini rahimahullahu taala bayyana fihi, beliau jelaskan di dalam bab ini nau'an min anwa'ish syirki, salah satu macam dari kesyirikan, al-munafi lit-tauhidi, yang bertentangan dengan tauhid, yaitu wa huwa an-nadhru li ghairillahi, yaitu bernazar untuk selain Allah. Liyuhdhara, agar supaya ya orang berhati-hati, wa yujtanaba, dan menjauhinya. Minasyirki, termasuk kesyirikan, ayil akbari, yaitu termasuk syirik yang besar. An-nadhru li ghairillahi, yaitu bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, karena nazar adalah ibadatun, ibadah. Jadi tadi kita sudah katakan bahwa nazar adalah ibadah ditinjau dari sisi wajib memenuhinya. Adapun memulai melakukan nazarnya ini tidak diperintahkan, tidak dianjurkan. Bahkan telah datang larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang larangan, ya.
Wasarful ibadati, jadi orang yang sudah terlanjur bernazar dia harus tunaikan. Tapi kalau nazarnya kesyirikan dia tidak boleh menunaikannya. Wasarful ibadati li ghairillahi syirkun, dan memalingkan ibadah untuk selain Allah adalah kesyirikan. Wan nadru, dan nazar adalah masdaru nazara yanzuru atau nazara yanzaru. Ini ada dua ya. Fi'il mudhari'nya, ada yang membacanya yanzaru, ada yang membacanya yanzuru. Yaitu aujaba ala nafsihi syai'an, seseorang mewajibkan pada dirinya sesuatu, lam yakun wajiban alaihi, yang dimana sesuatu itu tidak wajib atas dirinya. Syara'an, di dalam syariat tidak wajib. Ta'ziman lil manzuri lahu, ya ini dalam rangka memuliakan, mengagungkan kepada siapa nazar itu diperuntukkan. Wa asluhu fil lughati, dan aslinya nazar dalam bahasa adalah al-ijabu, mewajibkan. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Yutammimuna ma aujabu ala anfusihim min at-ta'ati lillahi. Mereka menyempurnakan apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma pada ayat wa ma anfaqtum min nafaqatin adalah syartiyatun ma syartiyah. Wa yajuzu an takuna mausulatan, dan boleh juga ma-nya menjadi mausulah. Ya, kalau ma syartiyah maka cara menerjemahkannya apapun yang kalian infakkan. Kalau mausulah, wa ma anfaqtum min nafaqatin, ya nafkah yang kalian keluarkan. Nah, itu. Anfaqtum min nafaqatin, yang kalian infakkan, yashmal kulla sadaqatin maqbulatin wa ghairi maqbulatin. Mencakup sedekah yang diterima dan yang tidak diterima, pokoknya apapun yang diinfakkan. Au nadartum min nadrin, ataupun yang kalian nadarkan, yashmalu kullu nadrin maqbulin wa kulla, yashmalu kulla nadrin maqbulin wa ghaira maqbulin. Yang mencakup nazar, nah, kulla nadrin maqbulin wa ghairi maqbulin, mencakup nazar yang diterima dan yang tidak diterima. Fa inna Allah ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, ay fayujazikum alaihi. Maknanya Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas apa yang kalian infakkan dan yang kalian nadarkan. Fa fihi ma'na al-wa'd. Fa fihi ma'na al-wa'di wal wa'idi. Maka di dalamnya terdapat makna janji dan juga ancaman. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayataini, makna global dari dua ayat. Anna Allah yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima awjabuhu ala anfusihim min at-ta'ati. Wa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan mewajibkan sesuatu pada diri mereka yang berupa ketaatan. Jadi kalau sudah dia nazarkan, maka wajib dia tunaikan. Kalau itu berupa ketaatan. Kama annahu yukhbiru subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, annahu ya'lamu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kulla sadaqatin, setiap sedekah, tasaddaqna biha, yang kita keluarkan, wa kulla ibadatin iltazamnaha lahu, dan setiap ibadah yang kita mewajibkan ibadah tersebut karena Allah, untuk Allah, au li ghairihi, atau untuk selain Allah. Fayujazi wa sayujazi, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, wa sayujazi kullan ala hasabi niyatihi wa qasdihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas masing-masing sesuai dengan niat dan tujuannya. Munasabatul ayataini lil babi, ketersesuaian dua ayat itu dengan bab.
Itu bab an-nadhr li ghairillah, annahuma yadullani, kedua ayat tersebut menunjukkan ala anna an-nadhra ibadatun, bahwa sesungguhnya nazar adalah ibadah. Dari mana didapatkan itu? Haitsu madahal, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji al-muwaffina bihi, orang-orang yang menunaikan nazar. Yang menunaikan nazar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'lin ma'murin aw tarki mahzurin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuji sesuatu kecuali karena mengerjakan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang. Jadi pada ayat yang pertama yufuna bin nadri, ini yang menjadi wajhu ad-dalalah, yang ditunjukkan dari ayat itu adalah bahwa Allah memuji mereka yang menunaikan nazar mereka. Dan Allah tidak akan memuji kecuali sesuatu yang diperintahkan dan dilarang. Maka itu adalah ibadah. Kama annahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akhbar, memberitahukan, annahu ya'lamu ma yasduru minna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari diri kita, min nafaqatin, berupa menginfakkan harta, wa nuzurin, dan juga nazar. Wa sayujazina ala dzalika, dan Allah akan membalas kita atas hal tersebut. Fadalla dzalika, maka hal itu menunjukkan ala anna an-nadhra ibadatun, bahwa nazar adalah ibadah. Wa ma kana ibadatan, dan sesuatu yang berupa ibadah, fasarfuhu li ghairillahi syirkun, maka memalingkan yang ibadah ini kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Yang pertama, anna nadhra ibadatun, sesungguhnya nazar adalah ibadah. Fayakuna sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar, maka memalingkan nazar ini untuk selain Allah adalah merupakan syirik yang besar. Yang kedua, itsbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai'in, menetapkan bahwa ilmunya Allah mencakup segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, itsbatul jazai 'alal a'mali, menetapkan adanya balasan atas perbuatan. Ya tadi, apapun yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, Allah mengetahuinya, dan maksudnya adalah Allah akan memberikan balasannya. Al-wafa'u al-hassu 'alal wafa'i bin nadri, perintah untuk menunaikan nazar selama tidak maksiat. Oleh karena itulah kemudian Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala pada bab ini mendatangkan hadis yang sahih. Wa fi sahihi, berkata Syekh Al-Muallif Al-Musannif rahimahullahu taala, wa fi sahihi, dan di dalam hadis yang sahih. Ini Sahih Al-Bukhari ya. Wa fi sahihi, dan di dalam hadis yang sahih, di dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu, siapa orang yang bernazar mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah. Wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi, maka siapa orang yang bernazar bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah, ini rawi hadis, Aisyah hiya ummul mu'minina, beliau adalah ibundanya orang-orang mukmin, zaujun nabiyyi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bintu Abi Bakr as-Siddiq, dan anak perempuan dari sahabat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhuma. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan, dan beliau adalah wanita yang paling faqih. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istri Nabi yang paling utama, ma'ada Khadijah, selain Khadijah. Fa fi tafdhiliha 'alaiha khilafun, dan
Pembahasan tentang mengutamakan Aisyah radhiyallahu anha melebihi Khadijah terjadi perselisihan di antara para ulama. Tuwfiyat sanata 57 hijriyatan. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriyah. Fi sahihi, tadi kata Syekh Al-Musannif, fi sahihi ay sahihil Bukhari. Ya, ay sahih al-Bukhari, yaitu di dalam Sahih Bukhari. Falyuti'hu man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu ay liyaf'al ma nadharahu min ta'atihi. Ya, hendaklah dia melakukan, mengerjakan apa yang dia nazarkan. Ya, hendaklah dia melakukan, mengerjakan apa yang dia nazarkan yang berupa ketaatan. Fala ya'sihi, adapun kalau yang dia nazarkan adalah maksiat, ya fala ya'sihi, maka hendaklah dia tidak melakukannya, dia tidak mengerjakannya. Ay fala yaf'al ma nadharahu minal maksiyati. Ya janganlah dia melakukan apa yang dia nazarkan berupa kemaksiatan. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadhru ta'atin ay yuwaffiya binadhrihi atau ayyufiya binadhrihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan siapa orang yang melakukan nazar ketaatan, ya agar dia memenuhi nazarnya. Kaman nazara salatan, seperti orang yang bernazar untuk mengerjakan salat, atau sadaqatan atau sadaqah, atau ghaira dzalika, atau yang selain itu. Wa yanha, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang man sadara minhu nadhru ma'siyatin, orang yang melakukan nazar maksiat, Nabi melarang an tanfidhi nadrihi, menunaikan nazarnya. Kaman nazara dzabha li ghairillah, seperti orang yang bernazar untuk menyembelih untuk selain Allah. Ini nazar kesyirikan bahkan ini ya. Awis salata indal qubur, atau dia bernazar mengerjakan salat di kubur misalnya. Awis safara li ziyaratiha, atau dia bernazar untuk safar mengunjungi kubur. Atau ghaira dzalika minal ma'asi, atau maksiat-maksiat yang lain. Ini tidak boleh dipenuhi. Munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan judul bab, annahu dalla ala anna an-nadhra yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyatan. Ini menunjukkan bahwa nazar ada kalanya dia bernazar untuk melakukan ketaatan, ada kalanya dia bernazar untuk mengerjakan maksiat. Ya kalau yang maksiat ya nggak boleh dikerjakan, yang ketaatan yang dikerjakan. Fadalla ala annahu ibadah. Maka ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Faman nazara li ghairillahi faqad asyraka bihi fi ibadatihi. Siapa orang yang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, anna an-nadhra ibadatun, bahwa nazar adalah ibadah. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun, maka memalingkan nazar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Wujubul wafa'i bin nadhri ta'ati, wajib menunaikan nazar ketaatan. Yang ketiga, tahrimul wafa'i bin nadhril maksiyati, haram menunaikan nazar maksiat. Naam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini jadi kita ingin meringkas ya pembahasan yang kita bahas ini terkait dengan nazar. Kita ringkaskan dan kita tambahkan beberapa poin ini. Nah, kita catat di sini aja. Yang pertama, jadi nazar secara bahasa adalah mewajibkan. Janji secara bahasa, an-nadhru, nazar secara bahasa, an-nadhru lughatan. An-nadhru, nazar, lughatan. Dari sisi bahasa berarti adalah al-ijabu, mewajibkan.
Ya, mewajibkan. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya. Dan secara syar'i, syara'an, nazar syar'an adalah ilzamul mukallafi nafsahu syai'an ghaira wajibin. Ilzamu al-mukallaf nafsahu, ya, seorang mukallaf itu maksudnya orang yang sudah baligh, ya, mewajibkan pada dirinya syai'an, sesuatu, ghaira wajibin, yang tidak wajib. Ya. Lalu kemudian selanjutnya, nazar ini dibagi menjadi dua. Ya, nazar ini dibagi menjadi dua. Nazar, an-nadhru dibagi menjadi dua. Ada nazrun khasun, ya, ada nazrun amun. Nazar yang khas ini maksudnya adalah, ada yang memaknai khas ini artinya adalah yang muqayyad, ya, dengan sebutan lain an-nadhru al-muqayyad, nazar yang muqayyad. Yang dimaksud nazar yang muqayyad di sini yang digantungkan dengan sesuatu. Digantungkan kepada sesuatu. Seperti orang mengatakan bahwa kalau begini, kalau saya lulus, maka saya akan puasa sunnah misalnya. Ini namanya muqayyad. Ya, digantungkan. Atau di nama lain mu'allaq. Ya, sebutan lainnya adalah mu'allaqun, digantungkan dengan sesuatu. Yang kedua adalah nadhrun amun, nazar yang umum. Yaitu yang dimana semua muslim wajib menunaikannya. Atau disebut juga dengan, ya, mutlak, ya. Semua muslim harus melakukannya, yaitu dia harus melakukan yang wajib, meninggalkan larangan, menunaikan perintah. Ini namanya nazar yang umum. Ya, na'am. Nah, kalau ya nazar yang khusus, setelah dia mengucapkannya, atau yang mu'allaq ini, ya, ini sebelum mengucapkan, dia bukan ibadah. Artinya, dia tidak boleh banyak-banyak bernazar secara mu'allaq ini. Ini yang Rasulullah SAW sabdakan, innahu la ya'ti bi khairin. Dia tidak bisa mendatangkan kebaikan. Tidak merubah apa-apa. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Ini keluar nazar hanya dari orang yang kikir saja. Ini yang nazar yang khas ini. Atau yang mu'allaq ini. Ya. Kalau nazar yang ini sudah jelas, nggak perlu diucapkan, semua orang Islam, dia wajib menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib meninggalkan maksiat. Ya. Nah, nazar yang mu'allaq, muqayyad, atau yang khas ini, setelah diucapkan, baru dia wajib menunaikannya. Ya, wujubul wafa, wajib dia menunaikannya. Misalnya orang berkata, kalau saya lulus, maka saya bernazar, saya akan menunaikan salat sunnah. Nah, ibadah itu adalah ketika dia wajib menunaikan salat sunnahnya itu. Atau saya akan puasa hari Senin dan hari Kamis di pekan ini misalnya. Wajib dia menunaikannya, yaitu tadi puasa hari Senin Kamis setelah dia mengucapkannya. Tetapi mengucapkannya atau memulai dia bernazar, memulai mengucapkan nazar, apalagi sampai memperbanyak nazar, ini bukan ibadah. Tapi kalau sudah dia ucapkan, maka dia wajib menunaikannya dan itu menjadi ibadah. Nah, nazar yang mu'allaq ini, ya, ada kalanya, di sini ada kalanya dia berupa kesyirikan.
Ya, itu nadrun syirki. Ya, dia bernazar tapi perbuatan kesyirikan. Ya, dia peruntukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dia katakan kalau saya sembuh dari penyakit, maka saya akan menyembelih hewan di kuburnya Syekh Fulan. Ini nazar yang seperti ini tidak jadi alias tidak sah dan tidak wajib kafarat dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nazar kesyirikan. Lalu kemudian selanjutnya nazar yang muallak ini ada yang berupa ketaatan. Nazru ta'atin. Ya ini wajib ditunaikan ya. Ya, misalnya tadi contohnya kita sudah sebutkan, saya nazar kalau nanti saya lulus ujian, saya akan puasa hari Senin dan Kamis pada pekan ini misalnya. Ini wajib dia tunaikan. Itu tadi Nabi SAW sabdakan. Man nadhara ayyuti'a Allah falyuti'hu. Siapa orang yang nadar mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka dia taati. Lalu kemudian selanjutnya di antara nadar yang ini juga adalah nadar yang maksiat. Ya, nadar apa? Maksiat. Kalau saya lulus, nanti saya akan minum khamar misalnya. Maksiat kan minum khamar. Kalau saya lulus ujian, saya akan apa? Minum khamar. Ya, yang seperti ini, nadar maksiat yang seperti ini tidak boleh ditunaikan. Yahrumu al-wafa'u bihi. Haram ditunaikan. Ya. Lalu terus bagaimana? Dia wajib melanggarnya. Jadi contohnya kalau saya lulus saya akan minum khamar, wajib dia tidak boleh menunaikannya, wajib dia tidak menunaikannya, jangan minum khamar. Lalu dia bayar kafarat. Kafaratnya adalah kafaratul yamin. Sebagaimana kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kafarat yamin dia diberikan pilihan memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka. Kalau nggak bisa, puasa 3 hari berturut-turut. Nah, ada lagi misalnya nazar yang perkara mubah. Ya, nazar yang berupa perkara mubah. Contohnya misalnya kalau saya lulus, maka saya akan memakai pakaian yang berwarna putih ini misalnya. Itu perkara mubah, dia mau pakai atau tidak, ada apa-apa. Nah, kalau nazarnya itu isinya adalah perkara yang mubah, maka ya dia diberi pilihan. Mau dia kerjakan, silahkan. Atau dia tidak melakukan, tapi dia bayar kafarat. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan kafaratnya. Jadi kalau yang mubah ini mukhayyar. Silahkan dia mau kerjakan atau dia tidak kerjakan. Tetapi ya lebih utama dia kerjakan, toh perkara mubah. Lalu kemudian, misalnya contohnya lagi perkara yang makruh. Dia nazar isinya perkara yang makruh. Nazar perkara yang makruh. Ya, misalnya kalau saya lulus ujian, maka saya akan apa? Misalnya dia akan sholat dan tengok-tengok di dalam sholatnya misalnya ya. Ya, maka lebih utama dia melanggarnya, artinya dia tidak tunaikan hal itu. Ya, karena makruh. Karena dia makruh, maka ya lebih baik dia tidak mengerjakan hal ini. Dan dianjurkan dia apa? Melanggar nadarnya, lalu kemudian membayar apa? Kafarat. Dan kafaratnya adalah kafaratul yamin. Nah, ya jadi itu terkait dengan nazar yang muallak ya. Adapun nazar yang mutlak tadi, yang enggak, pokoknya saya bernazar akan puasa sunnah, nggak digantungkan. Dia tunaikan. Dia tunaikan. Ya, dia tunaikan. Ya, na'am, ini beberapa macam nazar. Dan tadi orang bernazar dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya harus penuhi.
Orang yang bernadar mengerjakan maksiat, haram dia mengerjakannya. Nadar kesyirikan, yang nadar maksiat, haram dia tunaikan, tapi dia bayar kafarat. Yang nadar kesyirikan, dia tidak jadi, artinya tidak ada kafarat, dan juga tidak boleh mengerjakannya, dan wajib dia apa? Bertaubat. Ya, dia wajib bertaubat. Nah, ikhwatal iman, untuk menyempurnakan pembahasan kita pada malam hari ini, kita sebutkan atau kita baca juga ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang rahimahullah ta'ala. Yang pertama, wujubul wafa'i bin nadri, wajibnya memenuhi nadar apabila dia merupakan nadar ketaatan. Yang kedua, faedah yang kedua, idza tsabata kaunu ibadatallahi fasarfu ila ghairi syirk. Apabila telah jelas bahwa nadar adalah ibadah kepada Allah, maka memalingkan nadar kepada selain Allah ada kesyirikan. Jadi kalau seumpamanya saya lulus ujian, saya akan apa? Misalnya tadi mendatangi kuburnya Syekh Fulan, maka yang ini jangan ditunaikan. Ya, kalau hanya sekedar mendatangi untuk berdoa kepada Allah di sana, itu maksiat. Dia harus melanggarnya dan dia harus membayar kafarat. Ya. Yang ketiga adalah anna nadhral ma'siyah la yajuzu al-wafa'u bihi. Nadar maksiat tidak boleh dipenuhi dan dia harus membayar kafarat yamin. Nah, kenapa nazarnya kafaratnya nazar adalah seperti kafaratnya sumpah? Para ulama katakan karena an-nadhru wal yaminu ahkamuhuma mutaqaribah. Nazar dan sumpah hukumnya berdekatan. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab fikih, para ulama fikih menyebutkan di dalam satu bab biasanya ya, bab al-aiman wa an-nuzur, bab terkait dengan sumpah dan nadar. Ya, bab terkait dengan sumpah dan nadar. Jadi yang jelas siapa orang yang bernadar, saya bernadar nanti akan menyembelih untuk kepada kuburannya wali fulan, syekh fulan, hada nadrun syirk. Enggak boleh nadar kesyirikan, nadrun syirkiyun, enggak boleh. Apabila nanti saya diterima misalnya bekerja, maka saya akan menyembelih kambing yang kepalanya saya persembahkan untuk menunggu laut, menunggu gunung. Hada nadrun syirki. Ini nadar kesyirikan. Yang ini tidak sah, wajib dia tidak penuhi, ya, wajib dia melanggarnya dan dia wajib bertobat. Tidak ada kafarat tapi dia wajib bertobat karena ini adalah kesyirikan. Naam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu ya kajian kita di kesempatan malam hari ini pada bab yang ke-12, yaitu termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.